Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Sehat semua ya? Ya, kita mulai pelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak mandi dulu, kemudian sarapan terlebih dahulu. Ya, Bu Guru mulai nggih. Senin 19 Juli 2021. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Roy tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak silahkan untuk menyiapkan. Yang pertama adalah buku tema, kemudian yang kedua buku tugas, dan yang ketiga adalah LKS tema 1. Nah, kemudian anak-anak silahkan siapkan buku tema dan silahkan anak-anak untuk membuka halaman 3 dan halaman 4. Nah, pada halaman 3 anak-anak akan menemui bacaan organ gerak manusia dan hewan. Nah, sebelum kita mulai ke ide pokok dan kalimat pengembang, anak-anak ada yang tahu tidak ini ada berapa paragraf? Oh iya, betul sekali, ini ada 5 paragraf. Mari kita hitung bersama-sama ya. Nah, untuk anak-anak yang belum tahu paragraf itu apa, nah paragraf itu rangkaian dari beberapa kalimat. Nah, ini ada 1, ini ditandai titik, 2, 3, nah ini 3 kalimat, nah dijadikan 1, ini namanya paragraf. Nah, biasanya ditandai dengan menjoroknya kalimat yang pertama nih, sedikit menjorok, sedikit menjorok, sedikit menjorok. Nah, seperti ini disebut dengan paragraf. Kita hitung sama-sama nggih. Nah, ini adalah paragraf 1. Kemudian paragraf 2. Nih, paragraf 3. Kemudian ini paragraf 4. Dan yang terakhir tentunya adalah paragraf 5. Nah, nanti anak-anak silakan baca isinya apa. Silakan dipahami ya. Ya, oke. Nah, sekarang pengertian ide pokok. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, ini adalah ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, jadi ini adalah gagasannya atau idenya sebuah paragraf itu disebut dengan ide pokok. Dalam satu paragraf biasanya ada yang terpenting. Nah, itu disebut dengan ide pokok. Nah, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa? Nah, kalimat utama berisi informasi utama atau informasi terpenting dalam sebuah paragraf. Nah, jadi yang terpenting atau yang utama dalam sebuah paragraf disebut dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama juga berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan dalam kalimat utama. Nah, oke. Selanjutnya, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, ada yang di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi ini tidak tentu nggih, bisa di awal paragraf, di tengah, atau di akhir. Jadi pokoknya yang penting itu mana, itu adalah kalimat utamanya. Belum tentu di depan, belum tentu di tengah, bahkan bisa juga ada di akhir paragraf. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Nih, nanti silakan dibaca lagi. Oke, ini adalah contohnya. Ada sebuah paragraf seperti ini. Nah, kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Nah, kalimat utamanya ini kebetulan ada di awal paragraf. Nah, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, ini disebut dengan ide pokok. Nah, kemudian kalimat pengembangnya, oh tentu saja ini. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Nah, dan seterusnya sampai ini disebut dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang tentunya dikembangkan dari ide pokok. Nah, kalau ide pokoknya ini berarti tentu yang lain itu disebut dengan kalimat pengembang karena merupakan pengembangan dari ide pokok tadi. Nah, cara nitenane untuk meniteni ide pokok itu yang paling penting. Nah, yang paling penting dalam sebuah paragraf itu disebut dengan ide pokok. Nah, ini contoh dalam bacaan organ gerak hewan manusia, organ gerak manusia dan hewan tadi. Baiklah, Bu Guru lanjutkan ya. Nah, dalam paragraf pertama pada bacaan tadi, pada bacaan yang halaman 3 tadi ya, organ gerak manusia dan hewan. Nah, ini mari kita cari ide pokoknya yang mana. Ada yang sudah tahu? Apa ya? Ya, betul sekali. Ide pokoknya ini kebetulan juga ada di awal paragraf. Nah,
salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini merupakan ide pokoknya. Nah, kemudian kalimat pengembangnya yang mana? Iya, betul sekali. Kalimat pengembangnya tentunya kalimat yang lain selain ide pokok tadi. Nah, ini mulai dari secara umum ini sampai yang terakhir ini disebut dengan kalimat pengembang. Udah paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang tugas hari ini apa ya? Nah, nanti Bu Guru kirim di grup. Ini anak-anak silahkan mencari ide pokok dan kalimat pengembang paragraf selanjutnya. Tadi kan ada 5 paragraf nggih. Nah, nanti anak-anak silahkan cari ide pokok dan kalimat pengembang paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat sampai paragraf ke-5. Nah, nanti ditulis di buku, ditulis yang rapi. Jangan lupa untuk diberi tanggal hari ini. Begitu ya. Ya. Mungkin demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dari Bu Guru. Kemudian anak-anak juga harus tetap semangat untuk belajar. Apabila sudah selesai, nanti anak-anak silakan membantu orang tua, bisa membantu memasak, bisa membantu menyapu, atau pekerjaan lain yang bisa dibantu. Ya, mungkin ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.